Assalamualaikum. Kemarin kita udah ulas bahwa pasien omat itu bukan untuk setiap orang, siapa aja yang mesti jauh-jauh dari kita absen. Tapi di sisi lain, ada sejumlah pakar kesehatan ya yang sehari-harinya tuh praktekin omat. Antara lain ada Dr. David Sinclair tuh, kenal banget. Ada Dr. Pradip Jamnadas, dan bilioner Brian Johnson yang kemarin kita mention juga. Terus ada yang lain. Nah yang kali ini ya, kita cermati dulu yuk. Pola Dr. David Sinclair. Insya Allah pola Dr. Jamnadas dan Brian Johnson di video lain aja lah ya. Atau bisa juga nanti kita review tokoh lain yang kontra sama Homat sebagai pengimbangnya. Mari kita mulai. Berdasar informasi yang ada, termasuk yang sering di-sharing tuh oleh Dr. David Sinclair sendiri, yaitu sudah sejak beberapa lama mempraktekkan fasting yang bisa dibilang Homat atau one meal a day. Namun dengan beberapa catatan spesifik nih, yaitu ya punya sasaran unik yang mau dia incer. Kesan saya dan banyak orang ya, Dr. David Sinclair itu pengen ngegas longevity gene gitu. Ingin memicu gen-gen untuk awet muda, panjang umur. Nah, caranya pertama dengan pola makan satu kali makanan utama. Full meal-nya tuh setiap hari cuma satu kali. Omat yang dipraktekin Dr. David Sinclair nih ya, sering cukup ketat, tapi bukannya ketatnya itu terus-menerus setiap hari. Dr. Sinclair menyatakan bahwa dia tuh biasanya skip sarapan gitu, skip makan siang juga. Dia seringnya hanya mengkonsumsi satu kali makan besar atau full meal itu dinner time atau malam hari. Dia berargumen ya, bahwa makan terlalu sering akan membuat tubuh berada dalam kondisi kelimpahan yang justru itu mematikan gen panjang umur. Nah, keduanya nih ya, dia itu punya pengecualian di pagi hari. Ini yang lumayan rutin dia praktekin. Meskipun dia sering disebut sebagai pendukung omat ya, rutinitas paginya itu tidak sepenuhnya kosong. Dia biasanya mengkonsumsi beberapa sendok yogurt itu. Seringkali yogurt buatan sendiri atau racikan sendiri sebagai media aja penghantar untuk mencampur suplemen-suplemen awet mudanya dia agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Seperti resveratrol, NMN, omega 3, dan seterusnya belasan jenis yang dulu pernah kita ulas juga. Selain itu ya, sepanjang harinya dia banyak minum air putih, air panas dengan lemon kadang-kadang, atau teh matcha, dan kopi juga. Nggak pernah minum pakai krim tapi ya, nggak pernah pakai gula juga, biasa lah ya. Terus sesekali itu cheating juga, dessert gitu. Dalam sejumlah wawancara ya, David Sinclair bilang, dia itu sebenarnya suka es krim dan atau dessert yang lezat. Nah karena itu, dia kadang-kadang juga cheating tuh, makan dessert. Bukan dalam porsi penuh sampai kenyat-legian gitu, enggak. Melainkan sekedar 1-2 sendokan aja. Sering kadang-kadang tuh minta bagian gitu dari handetolan, cicip-cicip. Saat makan bersama kayak gitu. Terus keempatnya ya, durasi puasanya kosongnya itu antara 16-18 jam. Tapi ini water fasting ya. Kadang dia bablasin mencapai omat yang sejati di atas 20 jam. Yang jendela makannya itu sempit. Itu kalau dia nanggung asik kerja apa gitu ya. Atau manakala badannya tuh nggak terasa pengen cepet-cepet makan gitu. Jadi ya, omatnya itu nggak kaku bener dan nggak bener-bener intens juga. Ini menjadi hikmah nih buat kita semua. Bahkan seorang David Sinclair ya, yang awet muda, seger kayak gitu, omatnya masih kelas luas. Terus berikutnya ya, ini mungkin disukai oleh yang vegan nih. Saat makan ya, pilihan Dr. David Sinclair tuh cukup spesifik. Fokusnya itu ya yang nabati, mengkonsumsi banyak sayuran, kekacangan, bebijian. Cenderung dia menghindari daging mamalia dan lebih memilih makanan nabati gitu ya. Meskipun terkadang dia makan juga sedikit daging ya, manakala sedang intens latihan beban. Ikan juga dia makan sih. Terus beberapa kesempatan David Sinclair menyatakan, condong milih makanan organik, sayuran yang kemakan ulet gitu ya, yang pohonnya tumbuh agak merana kayak gitu. Karena dia bilang itu lebih kental kembelengan hidupnya, lebih banyak polifenolnya, dan berkeyakinan resiliensi tanaman itu bisa menjalar ke kita yang makan. Terus ya tadi itu ya, soal minimal gula dan karbohidrat olahan, itu dia udah disiplinkan sejak usia 40-an, alias belasan tahun yang lalu. Kecuali saat sesekali cheating tadi itu ya. Penting untuk diingat nih ya, Dr. Sinclair sendiri itu memperingatkan bahwa pola yang dia jalankan itu tidak untuk semua orang. Seperti yang kemarin kita sarikan tuh ya, benang merahnya sama. Catatan lainnya, Dr. Sinclair ini kondisinya amat prima.
sekarang umurnya hampir 60 tahun, tapi menurut klaimnya, pada saat pemeriksaan klinis, itu secara biologisnya, dia itu setara pemuda 30 tahunan, sekitar itu. Jadi, yang kondisinya jauh beda, jangan main tiru begitu aja polanya dia. Hati-hati tuh. Hanya lagi ya, sebagai ahli kesehatan kelas wahid, jurus yang dia mainkan itu banyak, bukan cuma puasa dan diet dok. Terus lagi dia juga amat rutin memonitor marka-marka biologisnya. Cek lab, cek darah kayak gitu. Itu deh. Intinya ya, Dr. Sinclair ini dia mempraktekkan omat secara luas, tapi terkelola, terprogram dengan cukup disiplin. Ini sekedar kompilasi ya dari berbagai sumber, utamanya dari sharing-sharingnya Dr. Sinclair sendiri. Semoga cukup akurat nih. Kalau ada salah-salahnya, mohon maaf dan harap maklum. Buat penonton yang punya informasi berbeda atau pendapat berbeda, silakan aja kalau mau komen. Terima kasih.